Halo, halo. Nah, kali ini kita bakal kenalan sama brand otomotif dari Bandung yaitu Madwax yang keren banget karena nggak cuma ngurusin soal detailing mobil dan motor, tapi mereka juga sekarang fokus ke apparel, terus ada media sama ada repair dan service. Nah, buat teman-teman semua, kita bakal ngobrol langsung nih sama co-founder dari Madwax. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Halo, Halo, halo. perkenalkan nama saya Rizky Patamargianto. Saya sebagai co-founder Madwax Otomotif Lifestyle. Oke. Nah, buat Madwax sendiri tuh udah berapa lama berdiri sih, Kak? Madwax itu udah dari 2012 tepatnya. Oke. Kalau boleh tahu kenapa sih Madwax itu bisa menjalani banyak hal gitu? Dari ini yang semua udah disebutin, fokusnya utamanya tuh kemana sih? Nah, jadi sebenarnya Madwax itu di 2012 cuman fokus ke auto detailing doang. Cuman di 2024 Madwax rebranding jadi Madwax Automotive Lifestyle, makanya kita ada media juga, ada apparel dan sejenisnya. Nah, buat difokusinnya sekarang sebenarnya hampir ke semua, cuman yang paling sering kita lakuin itu di bagian medianya. Oh, di media gitu. Waktu mulai bisnis ini tuh apa sih sebenarnya tantangan yang paling sulit gitu buat kalian hadapi, terus gimana cara ngadepinnya biar enggak stuck? Nah, sebenarnya kalau di awal mulanya banget di 2012 itu lebih tepatnya sebenarnya kalau dari awal banget di 2012 aku kurang tahu persisnya gimana. Kalau ngeceritain soal yang di 2024 ketika Madwax rebranding jadi Madwax Automotive Lifestyle, itu kita sebenarnya udah struggle selama 3 tahun karena detailingnya nggak terlalu maju ya, kurang peminatnya karena kita kan home service si layanannya, detailingnya. Terus gimana caranya kita bikin Madwax itu lebih banyak dikenal, gak cuma detailing doang gitu. Makanya kita rebranding, terus kita buka cabang-cabang lagi di media, di apparel, terus ada service dan repair gitu. Karena otomotif sekarang itu lebih banyak jenisnya, lebih bervarian lagi gitu. Kenapa nggak Madwax juga lebih bervarian lagi gitu sih usahanya? Madwax sendiri kenapa sih nggak punya, kenapa memilih layanan untuk home service gitu? Pertama sih soal budget ya pastinya gitu. Terus di awal-awal emang di 2012 yang namanya home service itu sedikit gitu. Terus ditambah mungkin banyak orang-orang yang punya kendaraan, punya mobil, punya motor, tapi kurang terawat karena mereka gak punya waktu luangnya gitu buat ngurusin si kendaraannya itu. Makanya kita nyediain jasa home service gitu. Terus buat detailing sama tadi itu gimana sih caranya supaya layanan ini tuh tetap gitu, tetap berkualitas? Nah, untuk yang detailing tetap berkualitas itu kita sesuai SOP-nya. Nah, dimana kan kita home service gitu. Pasti aku atau teman aku datang langsung ke rumah klien buat ngeliat pengerjaan detailing tersebut gitu. Apakah udah sesuai SOP-nya, apakah masih ada yang kotor atau yang belum maksimal di bagian misal kayak kisi-kisi pintu, di bagian mesin gitu. Makanya kayak kita tetap datang langsung ke rumahnya untuk melihat kondisi kendaraannya juga udah bersih atau belum. Apa sih yang membedakan dari detailing di tempat-tempat lain sama Madwax? Ada temuan? Kalau soal perbedaannya mungkin soal kualitas sama aja, tapi kita ada after treatment yang dimana kita selalu ngasih free photoshoot dan video shoot buat teman-teman yang detailing di kita. Kalau detailing itu tuh biasanya ngabisin waktu berapa lama sih? Nah, kalau soal waktu itu segimana mobil sama motornya sih. Kalau mobilnya nggak terlalu parah, nggak terlalu kotor, itu bisa
3 sampai 4 jam kerjaannya. Kalau misalnya banyak apa ya namanya swear mark gitu, lecet-lecet halus, terus di bagian mesinnya emang banyak kerak-kerak oli atau kerak dari aspal, itu bisa 5 sampai 6 jam. Nah terus sejauh ini gimana sih tanggapan dari orang-orang yang mungkin udah pernah kerja sama juga sama Medwex gitu? Apakah tanggapannya baik atau gimana? Untuk tanggapannya sih alhamdulillah semua baik dan repeat order pastinya gitu. Dan dan banyak juga dari teman-teman yang gunain jasa Medwex itu ngasih saran ke teman-temannya buat detailing atau apa ya namanya service atau repair di Medwex gitu. Nah kalau di dunia otomotif ini kan cepet banget ya berubahnya gitu. Terus gimana sih caranya Medwex buat tetap ikut tren dan teknologi zaman sekarang gitu, biar tetap dikenal keren, terus dikenal juga terpercaya lah gitu, detailing service dan lain-lainnya. Untuk ngikutin zaman sih pastinya kita ngelihat tren-tren di TikTok atau di Instagram gitu. Terus kalau semisalnya ada perkumpulan, ada car meet up atau acara-acara yang resmi, kita datang, bisa jadi partisipan yang kita bawa mobil atau bawa motor, kita jadi official medianya juga, atau mungkin kita bisa jadi sponsornya gitu. Karena dari situ pun waktu itu pernah kita ikut di acaranya Parking Piknik, kita bawa Nissan GT-R 35, itu lumayan meledak gitu Instagramnya Medwex, banyak yang nge-tag dari Instastory, dari feed Instagram juga gitu, ada yang ngefotoin, ada yang ngevideoin juga gitu. Makanya kayak ketika ada tren baru misalnya lagu atau ada acara, kita ikut serta di situ. Kalau buat detailing itu biasanya seringnya semua jenis mobil atau ada mobil tertentu nggak? Kalau detailing sebenarnya tuh semua mobil kita bisa, cuman yang datang atau yang pakai jasanya kita itu kebanyakan mobil-mobil premium sih. Terus kalau buat aparelnya sendiri nih, apa sekarang perkembangannya udah sejauh apa sih? Buat aparel sejauh ini kita masih belum memperjualbelikan karena kita masih nyari market-marketnya dulu lah gitu. Keinginan pasar tuh, keinginan anak-anak otomotif tuh kayak gimana sih desainnya gitu, untuk harganya juga apa yang mereka pingin itu berapa sih gitu. Makanya buat apparel kita cuman bikin buat tim sendiri, dan ketika ada yang mau detailing atau apa, orangnya terkenal atau selebgram lah gitu, kita ngasih free baju yang sesuai desain dengan mobilnya gitu. Oke, terakhir boleh nggak sih kasih tips gitu buat orang-orang yang mungkin tertarik buat ngejalanin bisnis otomotif yang sama gitu? Nah, kalau misalnya bisnis yang sama kayak detailing atau media dan sejenis yang di sini, harus sesuai passionnya sih. Jangan sampai kalian gak sesuai passion, walaupun passionnya kalian di fotografi, kalau nggak terlalu suka sama otomotif, kadang itu hasilnya bakal kurang sih gitu. Terus kalau misalnya kayak detailing, kalian pernah detailing motornya sendiri atau mobilnya sendiri, tapi harus bisa lebih maksimal lagi ke kendaraan kliennya gitu. Jangan sampai ada yang malah bikin si bodinya malah lagi dilecet gitu, atau masih ada bagian-bagian yang kotornya gitu. Jadi harus sesuai passionnya lah itu. Oke, sekian dari informasi yang mungkin bisa aku bagikan gitu bareng komandan dari Medwex.